Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Herlina. Perkenalkan kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Harunia Listia Widyasari dengan MPM akhir 2030, Dia Marcella dengan MPM akhir 2034, Lailani Nabila Sefanti dengan MPM akhir 2045, dan Erwin Andika Putra dengan MPM akhir 2112. Nah, kami di sini akan mempresentasikan tentang laporan finansial dan catatan atas laporan keuangan. Berikut presentasi dari kelompok kami. Nah, jadi di sini saya akan memaparkan terkait laporan finansial. Di dalam standar akuntansi pemerintahan, laporan finansial ini dibagi menjadi 4 laporan. Yang pertama laporan operasional, kemudian ada laporan perubahan ekuitas, neraca, dan laporan arus kas. Yang pertama saya akan memaparkan terkait laporan operasional. Laporan operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya dikelola oleh Pemda untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintah dalam satu periode pelaporan. Spesnya itu ada 6 yang akan saya bahas di slide selanjutnya. Next. Yang pertama ada pendapatan laporan operasional. Pendapatan laporan operasional adalah hak pemerintah daerah yang diakui penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali. Terdapat 3 pos. Yang pertama, pendapatan asli daerah. Pendapatan asli daerah itu terdapat pajak daerah, retribusi daerah, kemudian ada hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Yang kedua ada pendapatan transfer. Pendapatan transfer itu ada pendapatan transfer dari pusat dan transfer dari daerah. Yang ketiga ada lain-lain pendapatan daerah yang sah. Kemudian untuk pos kedua ada beban. Beban merupakan penurunan manfaat ekonomi dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas. Ini dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau juga bisa timbulnya kewajiban. Jenisnya ada beban pegawai, beban barang dan jasa, beban bunga, beban subsidi, beban hibah, beban bantuan sosial, beban beban penyusutan aset tetap, beban transfer, dan beban tak terduga. Next. Nah, yang ketiga ada surplus atau defisit operasi. Surplus atau defisit operasi adalah selisih lebih atau kurang antara pendapatan dan beban selama satu periode pelaporan. Yang kedua yang keempat ada kegiatan non operasional. Kegiatan non operasional adalah pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin. Tidak rutin di sini adalah eh, pendapatan itu tuh tidak terjadi setiap hari. Terdiri dari surplus atau defisit penjualan aset non-lancar, kemudian ada surplus atau defisit penyelesaian kewajiban jangka panjang, dan surplus defisit dari kegiatan non-operasional lainnya. Selanjutnya ada pos luar biasa. Pos luar biasa ini eh, memuat kejadian luar biasa seperti kejadiannya itu tidak dapat diramalkan terjadi pada awal tahun anggaran. Kemudian tidak diharapkan terjadi berulang-ulang dan kejadiannya itu di luar kendali entitas pemerintah daerah. Selanjutnya yang terakhir ada surplus atau defisit laporan operasional. Ini itu adalah selisih lebih atau kurang antara surplus defisit operasi dengan kegiatan operasional, kemudian kegiatan operasional, kegiatan non operasional dan kos luar biasa. Selanjutnya ada laporan perubahan ekuitas. Nah, laporan perubahan ekuitas itu adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai kenaikan atau penurunan ekuitas ataupun kekayaan bersih pemerintah daerah pada tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Nah, di sini ada contoh laporan perubahan ekuitas pemerintah Kabupaten Sleman. Nah, ini itu ada ekuitas awal, surplus atau defisit laporan operasional, dampak kumulatif perubahan kebijakan atau kesalahan mendasar, koreksi nilai persediaan, selisih revaluasi aset tetap, lain-lain dan juga ekuitas akhir. Next.
Nah, selanjutnya itu ada neraca. Neraca menyajikan posisi keuangan suatu entitas, pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Tujuannya adalah untuk mengetahui tingkat likuiditas, solvabilitas, dan kesehatan finansial pemerintah daerah atau Pemda. Nah, yang pertama tuh ada persamaan dasar akuntansi. Nah, persamaan dasar akuntansi adalah konsep inti akuntansi yang menyatakan bahwa total aset perusahaan selalu sama dengan jumlah kewajiban ditambah modal. Rumus ini masih menjadi dasar pencatatan keuangan dan memastikan keseimbangan laporan keuangan. Nah, yang rumus dari ini adalah aset sama dengan kewajiban plus ekuitas. Selanjutnya ada komponen utama neraca. Komponen utama neraca yang pertama ada aset atau kekayaan Pemda. Nah, aset terbagi menjadi 4. Yang pertama, aset lancar. Contohnya kas di daerah, kas di bendahara pengeluaran atau penerimaan, piutang pajak atau retribusi, dan persediaan seperti alat tulis kantor, obat-obatan, dan lain-lain. Yang kedua ada investasi jangka panjang. Contohnya penyertaan modal pemerintah pada BUMD atau lembaga keuangan lainnya. Yang ketiga, aset tetap. Contohnya tanah, peralatan, dan mesin. Gedung dan bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan, serta aset tetap lainnya. Yang keempat ada aset lainnya, seperti tagihan penjualan angsuran atau TPA. TPA itu atau gimana ya? Aset tak berwujud, anjay. Nah, yang kedua itu, aduh, bentar guys. Ada kewajiban. Kewajiban terbagi menjadi 2. Yang pertama kewajiban jangka pendek, kayak utang perhitungan pihak ketiga, pendapatan diterima di muka, atau uang belanja yang harus dilunasi dalam 12 bulan. Yang kedua, kewajiban jangka panjang, atau utang pinjaman bank atau obligasi daerah yang jatuh temponya lebih dari 1 tahun. Nah, selanjutnya ada ekuitas. Ekuitas merupakan kekayaan bersih Pemda, selisih antara aset dan kewajiban. Berbeda dengan sektor swasta, ekuitas di Pemda tidak dibagi dalam bentuk saham. Nah, selanjutnya ada pengakuan dan pengukuran. Pengakuan dan pengukuran ini menjelaskan kapan sebuah transaksi masuk ke neraca. Yang pertama pengakuan. Pengakuan itu aset diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh dan mempunyai nilai yang dapat diukur dengan andal. Yang kedua, pengukuran. Pengukuran biasanya menggunakan biaya historis seperti harga perolehan saat barang dibeli. Nah, selanjutnya ada hubungan dengan laporan lain. Nah, hubungan ini dijelaskan bahwa saldo akhir pada neraca tahun sebelumnya menjadi saldo awal untuk tahun berjalan. Dan nilai ekuitas di neraca harus sinkron dengan laporan perubahan ekuitas atau LPE. Next. Baik, yang selanjutnya ada laporan arus kas atau LAK. Nah, laporan arus kas ini adalah laporan yang menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas pemerintah daerah pada periode tertentu. Nah, laporan arus kas ini dibuat oleh bendahara umum. Inti dari laporan arus kas ini adalah penerimaan kas dan pengeluaran kas. Nah, dalam laporan arus kas terdapat 4 pos. Yang pertama ada aktivitas operasi. Aktivitas operasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah dalam satu periode akuntansi. Nah, arus kas bersih dari aktivitas operasi ini adalah indikator yang menunjukkan kemampuan operasional pemerintah daerah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya
di masa yang akan datang tanpa mengandalkan dari pendanaan dari luar. Nah, arus kas masuk dari aktivitas operasi ini diperoleh dari penerimaan PAD, penerimaan transfer, dan penerimaan lain-lain atau penerimaan dari pendapatan luar biasa. Lalu untuk kas keluarnya itu adalah pembayaran pegawai, pembayaran barang, pembayaran bunga, pembayaran subsidi, pembayaran hibah, pembayaran bantuan sosial, pembayaran lain-lain atau kejadian luar biasa, dan pembayaran transfer. Lalu pos yang kedua adalah aktivitas investasi. Aktivitas investasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk perolehan dan pelepasan aset tetap serta investasi lainnya yang tidak termasuk dalam setara kas. Nah, dalam aktivitas investasi ini, arus kas masuknya diperoleh dari penjualan aset tetap, penjualan aset lainnya, pencairan dana cadangan, penerimaan dari divestasi, penjualan investasi dalam bentuk sekuritas. Lalu arus kas keluar dari aktivitas investasi itu adalah perolehan aset tetap, perolehan aset lainnya, pembentukan dana cadangan, penyertaan modal pemerintah, dan pembelian investasi dalam bentuk sekuritas. Lalu yang ketiga ada aktivitas pendanaan. Aktivitas pendanaan adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang berhubungan dengan pemberian utang jangka panjang dan pelunasan utang jangka panjang yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi piutang jangka panjang dan utang jangka panjang. Nah, dalam aktivitas pendataan ini, arus kas masuk berasal dari penerimaan utang luar negeri, penerimaan dari utang obligasi, penerimaan kembali pinjaman kepada pemerintah daerah, dan penerimaan kembali pinjaman kepada perusahaan negara. Lalu ada arus kas keluar dari aktivitas pendanaan, antara lain ada pembayaran pokok utang luar negeri, pembayaran pokok utang obligasi, penerimaan kas untuk dipinjam kepada pemerintah daerah, dan pengeluaran kas untuk dipinjam kepada perusahaan negara. Lalu yang terakhir ada aktivitas transitoris. Nah, apa sih aktivitas transitoris itu? Aktivitas transitoris itu adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak termasuk dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Nah, arus kas dari aktivitas transitoris itu mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak dipengaruhi oleh pendapatan, beban, dan pendanaan pemerintah. Lalu yang selanjutnya ada hubungan antara laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, neraca, dan laporan arus kas. Nah, hubungannya yang pertama ada informasi terkait surplus dan defisit dari laporan operasional itu disajikan sebagai penambah atau pengurang dalam laporan perubahan ekuitas. Lalu yang kedua ada informasi terkait saldo ekuitas di neraca. Di neraca awal disajikan sebagai ekuitas awal di laporan perubahan ekuitas. Lalu yang ketiga ada informasi terkait saldo ekuitas akhir dalam laporan perubahan ekuitas itu disajikan dalam pos ekuitas dalam neraca. Lalu yang terakhir ada informasi terkait saldo akhir kas di laporan arus kas itu harus sama dengan saldo kas di neraca. Untuk jelasnya bisa dilihat di gambar samping tersebut. Selanjutnya ada catatan atas laporan keuangan atau CALK. Nah, di catatan atas laporan keuangan ini itu berisi penjelasan naratif atau rincian angka dari seluruh komponen yang ada di laporan keuangan. Nah, di CALK ini itu ada isi pengungkapan. Yang pertama itu ada informasi umum entitas pelaporan dan akuntansi. Yang kedua, kebijakan fiskal atau keuangan dan kondisi ekonomi makro. Yang ketiga, ikhtisar pencapaian target keuangan serta hambatan yang dihadapi. Yang keempat, dasar penyusunan laporan dan kebijakan akuntansi yang dipilih.
Yang selanjutnya ada rincian penjelasan tiap pos pada lembar muka laporan keuangan. Yang terakhir, informasi tambahan yang diwajibkan SAP atau yang diperlukan untuk penyajian wajar. Nah, untuk sistematika penyajian CALK itu yang pertama terdapat informasi umum, kebijakan fiskal atau ekonomi makro, yang ketiga ikhtisar pencapaian target, yang keempat kebijakan akuntansi, yang kelima penjelasan pos-pos pada laporan keuangan, yang keempat informasi tambahan lainnya. Next. Baik, terima kasih atas atensinya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kurangnya, kelompok kami minta maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.